Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang rencana pengembangan program sekolah, di mana teman saya sebelah kanan, Yevina Golastri, sebelah kiri, Desi Anggraini, dan saya Marzalni, dan ditambah lagi teman saya Desi Sandra Putri. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari rencana pengembangan program sekolah. Yang kedua, apa tujuan dari rencana pengembangan sekolah. Yang ketiga, kenapa penting rencana pengembangan program sekolah. Kemudian bagaimana prinsip dari rencana pengembangan sekolah, dan bagaimana proses penyusunan rencana pengembangan sekolah. Untuk yang pertama, kita bahas tentang pengertian rencana pengembangan program sekolah. Kalau kita lihat ya Bu, konsep dari rencana pengembangan sekolah itu apa ya Bu? Iya. Terima kasih Bu Marzelni. Perencanaan ya. Perencanaan itu berasal dari kata rencana. Iya. Jadi perencanaan ini memegang peranan yang sangat penting ya dalam ruang lingkup pendidikan. Iya. Karena tanpa adanya sebuah rencana, maka pendidikan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Iya. Jadi dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan apapun lah pekerjaan, dengan perencanaan yang matang, tentu hasilnya juga maksimal. Iya. Ya, jadi perencanaan ini ada pendapat beberapa ahli ya. Yang pertama Udin. Ya, apa kata Udin tuh Bu? Udin ini mengemukakan bahwa perencanaan itu merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan. Jadi keputusan yang akan dilaksanakan itu harus sistematis, kemudian tersusun dengan rapi ya, sistematis, kemudian rasional, berdasarkan logika, kemudian harus berdasarkan teori-teori. Jadi dalam penyusunan rencana ini harus berdasarkan suatu teori. Jadi ada teori titik pijaknya, pendukungnya ya. Nah, itu kan menurut si Udin. Iya Bu. Nah, kemudian ada pendapat ahli lain ya Bu ya. Kayaknya dari orang luar negeri ini. Siapa tuh? Namanya Stephen Robbins. Dari namanya aja udah jelas ya, dari orang luar ya. Ya, menurut Stephen Robbins ini perencanaan itu suatu cara mengantisipasi atau menyeimbangkan perubahan. Jadi perencanaan itu proses mempersiapkan segala sesuatu sehingga untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan perencanaan ini suatu proses menentukan tindakan untuk masa depan. Jadi kalau di sekolah tuh untuk menentukan bagaimana sekolah itu nanti. Ya. Jadi rencana ini ada namanya RPS. Apa tuh Bu, RPS? RPS itu rencana pengembangan sekolah. Oh iya. Jadi rencana pengembangan sekolah ini ada yang jangka pendek. Ya, itu apa nama lainnya? RKS ya Bu ya? RKS ya, rencana kerja sekolah. Jangka pendek ya. Iya. Kemudian ada lagi Bu, jangka panjang ya? Jangka menengah ada juga. Ada. Jangka menengah. Kemudian ada jangka panjang. Jadi ada 3 ya. Kemudian dalam penyusunan RPS ini juga harus kerjasama. Ada kerjasama dalam penyusunan rencana pengembangan program sekolah. Karena ini untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah, jadi harus ada kolaborasi. Nah, untuk menyusun RPS ini kan ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah itu harus sistematis berdasarkan tujuannya. Jadi ditambah dengan pendukung yang lain. Nah, begitu. Oke, kita udah apa tuh pengertian dari rencana pengembangan sekolah. Kita lihat lagi ke tujuannya. Kalau menurut Bu Neng, apa tuh tujuan dari rencana pengembangan sekolah itu? Untuk mencapai tujuan dari sebuah sekolah, kita harus memang kita harus mempunyai rencana. Jadi sekolah itu kita pasti punya visi misi sekolah kita. Kalau kita tidak punya visi dan misi, bagaimana kita untuk mencapai tujuan sasaran yang kita capai, yang kita tuju.
Jadi tujuan rencana pengembangan sekolah ini yang pertama yaitu bisa untuk menjamin agar perubahan tujuan sekolah itu tingkat resikonya lebih rendah. Iya. Jadi kita upayakan bagaimana resiko tindakan rencana kita tidak berisiko, kita kurangi risikonya. Nah, contoh gimana tuh Bu Apa risikonya? Supaya pendidikan tuh maju, nggak ada resikonya. Tidak ada risikonya. Iya, tidak ada risikonya, rendah risikonya Bu. Iya. Kemudian kita juga perlu adanya hubungan antara kolaborasi stakeholder. Antara Berarti yang kepala pertama sekolah, dalam sekolah dulu. ya. Bagaimana hubungan Murid, kepala sekolah, guru, murid. Iya. Bagaimana hubungannya harus baik gitu Bu ya. Dengan komite, Dengan komite Di luar sekolah, ya, di di luar luar sekolah. sekolah. Jadi harus adanya kolaborasi. Kemudian bukan hanya di sekolah saja, di luar kita juga melakukan yang baik, misalnya dengan dinas pendidikan, lembaga yang lain juga. lainnya, lembaga lembaga pendukung. Iya. Ya. Jadi adanya integrasi, sinergi. Iya. Contohnya mungkin dengan lembaga kesehatan, puskesmas, iya. adanya pemeriksaan rutin ke sekolah ya Bu ya, Iya, itu ya. Ya. Oke. Bisa juga dengan kepolisian. kepolisian, Ya, ya. seperti di sekolah kita ini kan Iya, ada ada. OSIS. Narkoba. Kemudian apa? Untuk sosialisasi lalu lintas. lalu lintas, Lintas. sosialisasi lalu lintas. Iya. Itu. Kemudian lagi adanya bagaimana keterkaitan Iya. antara rencana, pergerakannya, Iya. pelaksanaannya, dan jangan lupa pengawasannya. Oh gitu. Jadi pengawasan itu sangat perlu. Tanpa pengawasan biasanya bagaimana gitu Iya. ya? Pengawasan masuk Nah. manajemen, Manajerial. manajerial. Bagaimana pengawasan? akan apa jadi kacau ya kalau ada pengawasannya. Biasanya bertindak dapat sendiri-sendiri. Mau gue aja Iya. gitu. Iya, oke. Kemudian sekolah kita ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat di sekitarnya juga harus berpartisipasi aktif Bu Iya. untuk sekolah kita, untuk mencapai tujuan kita. Itu harus kita pikirkan dalam membuat rencana pengembangan sekolah kita. Itu intinya kita membuat rencana melibatkan Semua pelaku Iya, pendidikan, pelaku pendidikan. di sekolah. karena memang tujuan kita untuk anak. Iya. Bagaimana cara kita untuk memajukan anak bangsa gitu kan, Dan Bu, ya? meningkatkan Meningkatkan mutu sekolah kita, Mutu sekolah. mutu lulusan Iya. gitu kan. Itu harus kita pikirkan. Iya, iya. Kita tadi sudah membahas Hmm. pengertian dari perencanaan ya, perencanaan Tujuan. program pengembangan sekolah. Kemudian Iya. sudah membahas tentang Tujuannya. rencana pengembangan program sekolah. Iya. Nah, ini program sekolah ini dibuat, rencana pengembangan program sekolah ini kan sangat penting. Iya. Nah, kalau menurut Mas Zalmi, di mana letak penting? Iya, kita lihat lagi ya kenapa penting. Iya, kenapa Tadi penting? dibilang sebuah program pengembangan sekolah ada visi, Iya, ada tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan atau visi itu perlu bagi kita. Yang kita lihat dulu yang pertama ke SDM-nya, Iya, sumber penting ya, daya Bu, sumber manusianya. Di lingkup sekolah kita lihat sumber daya manusianya ada peserta didik, ada guru, Iya. ada tenaga pendidikan, ada Kepala kepala sekolah. sekolah. Itu di dalam lingkup aja ya. Iya, Kemudian ada dalam juga ruangan. di luarnya mungkin alumni, ada komite atau stakeholder yang terkait. Yang kedua rohnya sebuah sekolah itu kita lihat kayak kurikulum. Iya. Nah kalau dulu mungkin di K13 namanya KTSP. Sekarang ada namanya KOSP. KOSP. Kurikulumnya juga berbeda. Iya, Dulu beda. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kita menyusun apa aja kegiatan yang ada di sekolah kita, program-program yang ada. Contohnya ada intrakurikulernya, Ya. ada ekstrakurikulernya gitu, ada pengembangan kurikulum, ada pembagian jam, ada di sana semuanya tercantum. Apapun bentuk yang terlaksananya, supaya terlaksananya rencana pengembangan sekolah kita. Yang ketiga adalah sarana. Penting ya, prasarana. Penting sekali. Ya, sarana prasarana itu Sama sangat dengan penting. ini sekolahnya besar, tapi kursi nggak ada Iya. misalnya. Itu bagaimana nanti untuk Lokalnya ya, Bu, pengembangan atau lokalnya darurat Iya. gitu kan. Itu penting sekali. Kadang kita lihat pemerintah juga mengusahakan nanti ada bantuan rehab, kita lihat ya dari sarana. Sarana itu tidak aja yang fisik,
ada sarananya yang sifatnya adalah non fisik, misalnya berupa apa, untuk sarana yang sifatnya ke arah pendidikan karakter atau pembentukan karakter, sikap kita, perilaku, bagaimana kesehariannya. Kemudian ada dari segi budaya. Di lingkup sebuah sekolah mungkin beda-beda budaya. Anak-anak sekolah yang ada di lingkungan budaya pertanian itu mayoritas budaya anaknya itu lebih orang petani, bercocok tanam, orang tuanya udah pergi bercocok tanam, pagi udah pergi, sore udah pulang. Kadang anaknya juga ikut ke sana, atau dikaitkan mata pelajarannya bagaimana dengan menanam. Nanti kita kaitkan juga ke sekolah kita, mata lokal, lokal namanya. Mungkin daerah pantai juga beda ya caranya. Mungkin yang diajak ke anak pantai, anak pantai berbeda. Kalau di sini kan kebanyakan petani ya umumnya tempat kita ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kodrat alam dan zaman kan saling terkait. Sudah kita ada di kurikulum Merdeka ya, ada perubahannya. Yang berikutnya ada PBM, kualitas PBM di dalam kelas. Bagaimana proses belajar mengajar kita di sekolah ini. Peran pentingnya adalah dari kepala sekolah atau wakil, sekali ada secara kontinu adanya supervisi, ada coaching. Di guru-guru ini akan melengkapi administrasinya sampai nanti ke proses belajar mengajarnya kita dilihat oleh kepala sekolah. Kemudian ada kegiatan kesiswaan. Untuk pengembangan program sekolah ini, misalnya eskulnya gimana, ekstrakurikulernya gimana, contohnya pramuka, ada rohis gitu kan. Jadi ada perencanaannya semuanya. Jadi penting supaya berjalan lancar. Jadi memang harus ada hubungan kelembagaan yang lain. Ada saling terkait. Kemudian tadi masalah PBM ya Bu. Kalau di PBM itu kan harus ada juga perencanaan. Sebelum kita melaksanakan PBM, ada juga perencanaan namanya RPP ya. RPP. Tidak hanya sekolah yang punya rencana, kita sebagai guru harus juga ada rencana. Jadi jika rencana yang kita buat itu matang, maka tujuan dari pembelajaran itu pasti akan tercapai dan sekolah akan berkembang. Mutu akan meningkat mutu. Jadi rencana itu bagusnya dimulai dari diri kita dari diri kita. Baru bisa kita kembangkan. Jadi ada satu lagi yang terpenting yang dana ya Bu ya. Sumber dana. Sebuah sekolah tuh butuh dana untuk pengembangannya. Dananya berupa apa tuh misalnya? Dana bos, kemudian ada dana dari komite, kemudian ada dari bantuan dari luar ya. Dari luar. Bisa dari dinas, kemudian dari alumni, anggota DPRD, anggota dewan. Tapi sekarang Bu, ada dari pemerintah tambah dananya. Apa itu Bu? Itu dana yang bagi sekolah yang nilai AMBK-nya yang tinggi itu. Ya Bu, pernah saya dengar itu tuh dari rapor mutu dilihat ya Bu. Sana AMBK namanya bos kinerja. Bos kinerja itu ya. Jadi bos kinerja itu yang saya dengar kemarin itu dari karena nilai AMBK anak ini meningkat dari tahun kemarin. Jadi naiknya signifikan. Makanya sekolah tersebut mendapat bos kinerja. Bos kinerja namanya. Jadi bos kinerja ini gunanya untuk melengkapi fasilitas yang ada di sekolah kita untuk jadi lebih baik. Meningkatkan mutu sekolah. Jadi pemerintah tidak diam saja Jadi pemerintah punya perhatian khusus terhadap pendidikan ya. Terhadap pendidikan. Jadi memang perlu perencanaan untuk masing-masing sekolah. Makanya perencanaan itu sangat penting. Dan adanya tambah lagi mungkin dari kecakapan hidup. Bagaimana tujuan akhir kecakapan hidup anak kita, cakap di bidang keusahaan kah, atau kalau dari SD dulu ya Bu. SD apa tuh yang kalau SD itu kan pembentukan karakter anak. Jadi dengan adanya pembentukan karakter anak ini diharapkan nanti anak ini kalau anak SD itu pandai menghargai, menghargai diri sendiri, kemudian disiplin waktu. Jadi ada profil pelajar Pancasila kan ada penerapannya P5-nya, mandiri, bertakwa kepada Allah ya.
kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, bisa juga inovatif. Jadi dia nanti diharapkan anak ini setelah tamat, kalau di SD ya, akan menghasilkan tumbuh karakter dalam dirinya, menghasilkan suatu sikap yang baik begitu kan. Sampai kalau ketemu gurunya di luar, disapa. Kan kadang-kadang kita lihat sekarang kan banyak anak tuh lupa sama gurunya, kan kadang-kadang bertemu di jalan tak kenal lagi sama gurunya. Jadi dari situlah kita bisa melihat karakter anak. Ya sampai di SMA juga diterapkan itu yang untuk kecakapan hidup di bidang karakter. Dan terakhir tuh pendidikan teknologi dasar. Kita guru-guru ini butuh harus bisa tahu teknologi. Nggak boleh, harus tahu teknologi, jangan gaptek. Gaptek ya ketinggalan anak-anak hebat ya kita nggak tahu cara menggunakan teknologi. Itulah makanya kita harus berkembang sesuai zaman. Itu yang kodrat zaman. Kan sampai kita ketinggalan ya, karena sekarang media informasi begitu cepat berkembang kan. Kalau seandainya kita tidak mengikutinya, kita akan ketinggalan. Kadang-kadang anak itu kan, ibu nggak bisa. Nah, sementara kita berarti tuntutan zaman. Kalau udah pandai gurunya, tidak gaptek, mungkin mutu dan pengembangnya lebih lancar lagi. Jadi dari sana bisa pembelajaran tuh berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran kita buat lebih menarik sesuai rencana. Jadi siswa tersebut bisa menemukan sendiri gitu ya Bu ya. Bisa menemukan apa sebenarnya yang dialami, bisa diceritakan gitu. Begitu juga dengan sekolah ya. Makanya rencana pengembangan sekolah ini menjadi tolak ukur dalam kemajuan sekolah. Nah, tadi kita udah bahas tentang adanya pengertian, ada tujuan, kenapa penting. Kemudian dari kita lihat dari prinsip dari rencana pengembangan sekolah atau madrasah nih, kita utamakan yang pertama prinsipnya itu yang pertama adalah mengacu kepada tujuan apa tujuan akhirnya. Yang kedua adalah dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan apapun bentuk rencana itu kita dapat jadi tidak hanya sekedar rencana, tapi terarah. Kemudian komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh. Dalam melaksanakan rencana ini kita harus menyeluruh, tidak setengah-setengah. Harus kita laksanakan secara menyeluruh. Kemudian integritas artinya terpadu. Jadi setiap komponen antara bagian-bagian itu menyatu, terpadu satu sama lain sehingga saling mendukung. Nah, kemudian efektif dan efisien. Kalau efektif berarti efektif dalam mencapai tujuan. Kemudian efisien tuh untuk mencapai tujuan tuh menggunakan sarana, dana yang memadai. Jadi kita kalau dapat menggunakannya tuh agar efektif tuh rencana pengembangan harus benar-benar diarahkan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Itu prinsip-prinsipnya. Baiklah, itu aja ya Bu ya. Bincang kita hari ini sebagai tambahan tambahannya nanti bagaimana proses penyusunan rencana pengembangan program sekolah akan disampaikan oleh teman kami Desi Sandra Putri. Kepada Desi disilakan. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu prinsip-prinsip dalam rencana pengembangan sekolah. Prinsip yang pertama yaitu dalam merencanakan pengembangan sekolah itu yang pertama yaitu mengacu pada tujuan. Jadi rencana pengembangan itu harus disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan ini dengan kondisi tenaga, sarana, dan dana yang ada atau dapat digali. Nah, prinsip yang ketiga yaitu komprehensif dan integrated. Artinya komprehensif di sini menyeluruh sebagai komponen yang saling terkait. Jika salah satu komponen diubah, maka komponen lain juga akan terpengaruh. Sedangkan integrated artinya terpadu. Setiap komponen atau bagian atau orang yang terkait harus dirancang dapat saling mendukung. Prinsip yang berikutnya yaitu efektif dan efisien. Efektif di sini artinya mencapai tujuan, sedangkan efisien artinya menggunakan tenaga, sarana, dan dana yang minimal. Prinsip yang terakhir yaitu langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun rencana pengembangan sekolah harus jelas dan terinci.
Nah, itulah beberapa prinsip dalam kita menyusun rencana pengembangan program sekolah. Kita lanjutkan dengan proses. Bagaimana sih proses penyusunan rencana pengembangan program sekolah atau madrasah? Proses yang pertama yaitu kita harus mengkaji dulu kebijakan yang relevan. Pengembangan sekolah itu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan umum yang berlaku, baik itu kebijakan pemerintah pusat ataupun kebijakan pemerintah daerah. Setelah dikaji kebijakan yang relevan, kita lanjutkan proses yang kedua. Kita mulai menganalisis kondisi sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan atau kekurangan sekolah. Atau bahasa gampangnya kita melakukan analisis SWOT terhadap kondisi sekolah kita. Setelah dilakukan analisis SWOT, kita lanjutkan proses yang ketiga yaitu merumuskan tujuan. Rumusan tujuan yang baik itu harus menggambarkan kondisi atau perilaku setelah program selesai dilaksanakan. Nah, proses yang keempat yaitu mengumpulkan data dan informasi. Data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu komponen-komponen atau faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu kita melakukan analisis data dan informasi yang telah kita kumpulkan tadi. Nah, data yang sudah terkumpul perlu kita analisis secara cermat dan komprehensif. Nah, berikutnya kita lanjut merumuskan dan memilih alternatif program. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dikembangkanlah beberapa alternatif program kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Dan yang terakhir kita tetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan. Langkah-langkah tersebut harus jelas secara tahapan demi tahapannya, seperti apa sasaran yang ingin dicapai, kegiatan untuk mencapai sasarannya, berikut siapa pelaksana dan penanggung jawabnya, terus kapan waktu pelaksanaannya, sarana dan prasarana, dan terakhir dana yang diperlukan itu berapa. Jadi itulah beberapa proses penyusunan rencana pengembangan program sekolah yang bisa kita lakukan sehingga bisa terwujud tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau madrasah. Demikian pemaparan kami tentang rencana pengembangan program sekolah atau madrasah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.